Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mewacanakan bakal menambah nomenklatur kementerian di kabinet mendatang dari semula hanya 34 kementerian menjadi 40 kementerian. Jika hal tersebut terlaksana, maka kabinet pemerintahan Prabowo Gibran untuk periode 2024 hingga 2029 akan tercatat dalam sejarah menjadi kabinet tergemuk yang ada setelah era reformasi. Seperti diketahui, pasca era reformasi jumlah kementerian yang dibentuk oleh masing-masing presiden yang pernah memimpin Indonesia memang tidak pernah mencapai angka 40 kementerian. Kabinet terbanyak di era setelah reformasi terjadi pada Kabinet Reformasi Pembangunan bentukan Presiden B.J. Habibie yang kala itu dibantu oleh 37 menteri. Sementara di era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang dikenal dengan nama Kabinet Persatuan Nasional, jumlah kementeriannya berkurang satu menjadi 36 kementerian. Selanjutnya, ketika Megawati Soekarno Putri ditunjuk sebagai Presiden RI kelima, jumlah kementeriannya dipangkas menjadi hanya 33 kementerian yang dikenal dengan Kabinet Gotong Royong. Kemudian di era periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SB, jumlahnya ditambah satu menjadi 34 kementerian yang dikenal dengan nama Kabinet Indonesia Bersatu. Komposisi 34 kementerian tersebut kemudian dipatenkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang berlaku hingga saat ini. Dalam pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara tersebut diatur bahwa pembatasan jumlah bidang kementerian maksimal hanya sebanyak 34 kementerian yang terdiri dari 4 Menko, Menteri Koordinator, dan 30 Menteri Bidang. Artinya jika pemerintahan Prabowo Gibran ingin memiliki 40 kementerian, maka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tersebut harus direvisi dahulu dan disetujui oleh DPR RI. Wacana revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara itu pun mulai disuarakan oleh Partai Koalisi Indonesia Maju yang menjadi pengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa revisi Undang-Undang RUU tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara diperlukan agar bangsa Indonesia mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya undang-undang tentang kementerian telah diterapkan sejak 16 tahun silam. Padahal, kata dia, Indonesia dalam 16 tahun terakhir sudah jauh berkembang dan dunia pun sudah semakin maju. Orang 3 atau 4 tahun saja sudah berubah. Situasi lingkungan kemajuan perkembangan kan sudah jauh berubah, jadi menurut saya mungkin sudah saatnya untuk mengkaji ulang undang-undang itu, kata Doli, di Jakarta, Kamis, 9 Mei 2024. Menurutnya adanya usulan pertambahan jumlah kementerian menjadi 40 kementerian itu pun bakal menjadi pertimbangan jika pembahasan RUU kementerian itu mulai digelar di Komisi 2 DPR. Sebaliknya, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang mengingatkan agar wacana penambahan nomenklatur kementerian pada Kabinet Prabowo Gibran mendatang tidak sekadar hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik. Bukan karena kepentingan politik atau bagi-bagi kekuasaan yang berdampak kepada pemborosan anggaran, ucapnya. Sebaliknya, lanjut dia, harus didasari oleh kebutuhan yang bersifat keharusan demi kepentingan rakyat. Senada, Wakil Presiden, Wapres, Maruf Amin mengatakan jumlah kementerian di era Kabinet Indonesia Maju, KIM, saat ini sudah dalam komposisi yang ideal bagi pemerintahan di Indonesia. Jumlahnya memang kalau sekarang ini kan 34 itu cukup ideal dalam rangka kita kajian waktu itu sudah cukup, kata Wapres Maruf Amin usai menghadiri acara Halal Bihalal Majelis Ulama Indonesia, MUI, di Jakarta, Selasa. Namun bila Presiden dan Wakil Presiden terpilih memandang penambahan jumlah pos kementerian sebagai sebuah kebutuhan, kata Wapres, wacana tersebut memungkinkan untuk direalisasikan. Tapi bisa saja lebih daripada itu. Kalau bahasa kiainya itu, lil hajah, kalau ada keperluan mungkin bisa lebih dari itu saya kira, katanya. Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara mengemukakan wacana penambahan jumlah kementerian menjadi 40 kementerian cocok diterapkan karena Indonesia merupakan negara yang besar. Menurut Igor, penambahan nomenklatur kementerian itu bisa meningkatkan kinerja pada sektor-sektor tertentu dari pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintahan sebelumnya. Indonesia kan negara yang besar, luas, penduduknya banyak pula,
Wajar jika kementeriannya ditambah sampai dengan 40 kementerian, yang penting itu disetujui, kata Igor. Dia tak menampik bahwa penambahan jumlah kementerian itu memunculkan istilah kabinet gemuk. Namun, kata gemuk diartikan negatif jika hanya merujuk kepada seseorang. Akan tetapi, untuk sebuah negara, menurut Igor, kabinet gemuk harus dilihat dengan cara pandang yang berbeda karena walaupun Prabowo mengusung keberlanjutan, perbaikan pun tetap diperlukan. Nah, salah satu perbaikan itu menambah nomenklatur kementerian, kata dia. Sebelumnya, pada Senin, 6 Mei 2024, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menganggap wajar apabila memperbanyak jumlah kementerian karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak. Menurut Habibur Rahman, makin banyak jumlah kementerian, justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk diraih. Habibur Rahman tidak membantah ketika ditanya soal kabar yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk sebanyak 40 kementerian. Meski begitu, dia mengaku bahwa ide itu muncul bukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung Prabowo. Wakil Ketua Komisi 3 DPR ini menekankan bahwa jumlah kementerian yang banyak semestinya tidak lantas sebagai ajang mengakomodasi kepentingan politik.